Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pertama-tama dan yang terutama sekali, kami mengajak kita semua untuk kembali memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan lahiriah batiniah, nikmat waktu luang yang kita pergunakan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kembali dapat berkumpul di rumahnya yang diberkahi ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan pertemuan kita kedua dalam hal pembahasan terkait 40 hadis dari Al-Imam An-Nawawi. Pada pertemuan pertama kita telah menjelaskan tentang fadilah, ya, tentang keutamaan untuk menjaga niat kita, ya, dalam segala hal. Bapak-bapak sudah hafal semua hadis pertama, ya? Ada yang masih belum hafal hadisnya. Minimal matanya kita hafal, isinya, ya, isinya kita tahu, kita hafal dan kita amalkan. Coba kita ulangi. Isi dari hadis pertama itu berbunyi bagaimana? Ya, monggo Pak. Innamal a'malu binniyat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis pertama. Artinya sesungguhnya seluruh perbuatan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah, dalam hadis ini disebutkan berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka baginya hijrah, pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, barang siapa yang berhijrah untuk alasan dunia, untuk agar dia mendapati wanita yang disukainya, maka baginya hijrah yang dia niatkan. Sekarang kita akan membahas tentang hadis kedua. Hadisnya cukup panjang dari segi sanad dan matan, ya. Baik, Bapak sudah punya PDF, ya, yang kita kirimkan ke grup waktu itu.
Atau sudah ada yang memprint? Kalau sudah, dibuka saja Pak. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Berbunyi, an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin idh alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal ammatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumman talaq falabistu maliyan summa qal ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslim. Ini hadis kedua. Hadis kedua dari Umar, semoga Allah meridai. Juga berkata Umar, bainama nahnu julusun, ya, tatkala kami tengah duduk inda Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang menemui kami, ya, datang menemui kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab. Syadidu bayadis siyab artinya adalah memakai pakaian yang sangat putih, bersih, ya. Syadid itu sangat, bayad itu putih, siap itu pakaian. Jadi pakaiannya itu sangat putih, nggak ada noda, bersih. Syadidu sawadis sya'ar. Kemudian syadid bersangatan, sawad hitam,
sya'ar, rambut. Artinya laki-laki ini memiliki rambut yang hitam. Bagus rambutnya. Nggak ada ubannya satupun, Pak. Ya. Bagus rambutnya gitu. Disisir rapi. La yura alaihi asarus safar. La yura, tidak tampak, tidak kelihatan alaihi asarus safar, pada dirinya bekas perjalanan. Orang dahulu kalau pergi berjalan itu kan kelihatan bekasnya, Pak. Apakah itu ada percikan lumpur di sandalnya atau di jubahnya, ada debu di pakaiannya, ya, karena nggak ada kendaraan waktu itu. Nah, ini benar-benar rapi, bersih, necis gitu ya. Nah, kemudian wa ahad, dan tidak ada satupun di antara kami para sahabat waktu itu yang mengenalnya. Laki-laki pakaiannya bersih, putih, rambutnya hitam, rapi. Kemudian kami anehnya tidak ada seorang pun yang mengenal ini laki-laki, ya. Nah, hatta jalasa ilan nabi, langsung dia duduk, ya, jalasa ilan nabi, ke dekat nabi, seolah-olah ini orang udah kenal aja sama nabi gitu, ya. Langsung duduk dekat nabi dia, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Fa asnada itu ditempelkan, Pak. Ya. Dalam hadis itu kan ada yang menempel, namanya sanad. Sanad itu yang membawa hadis, ya. Jadi sebelum hadis itu ada namanya sanad. Isi hadis itu namanya matan, ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu matannya juga wajib tahu siapa yang bawa, namanya sanad. Nah, ini. Nah, fa'asnada ini artinya apa? Dia tempelkan, dia dekatkan. Rukbah. Rukbah apa, Pak? Tahu? Dengkul, lutut. Ya. Didekatkan, dilekatkan dengkulnya, lututnya kepada lutut Nabi. Bisa dibayangkan ya? Ini misalkan kita Nabi lagi duduk bersila, kayak posisi Bapak sekarang, tiba-tiba ada seorang laki-laki duduk di depan Bapak, di depan Nabi, ya, langsung ditempelkan, kan begitu dekatnya dia ya, posisinya dengan Rasulullah SAW. Nah, kemudian wawado'a kaffaihi, kaf itu apa? Telapak tangan, ini kaf namanya, kaffai. Kedua telapak tangan, kaffaihi. Kedua telapak tangannya itu di wado'a, ditaruh di mana? Ala fakhizaihi. Fakhizai apa? Fakhzun apa? Ada yang tahu? Paha, ya. Paha, nih tempel pegang. Nah, paha Nabi dipegang sama ini laki-laki. Bisa digambarkan ya. Nah, gitu. Lututnya sudah nempel sama lutut Nabi, tangannya ditaruh di paha Nabi. Waqala, dan laki-laki ini kemudian berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabari saya, beritahu saya, anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab ya, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar
zakat, wa tasumar Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, engkau melaksanakan haji ke Baitullah jikalau engkau mampu untuk melaksanakannya. Ini jawaban Nabi. Ada 5, Pak. Ini yang kita kenal dengan apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Qala, laki-laki ini setelah mendengar jawaban Nabi berkata, "Shaddaqta, kamu benar." Fa'ajibna lahu. Ini kata Umar ya. Seketika itu kami takjub, ya, kami takjub, kami heran lahu dengan laki-laki ini, laki-laki yang bertanya kepada Nabi. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya. Oh, ini laki-laki ngetes nih kayaknya nih, ya kan? Dites. Qala, laki-laki ini berkata lagi. Laki-laki yang duduk depan Nabi tadi itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Qala, Rasul menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Kutub ini jamak, Pak, bukan kitab. Kitab itu mufrad, single, satu. Jamaknya kutub, kitab-kitab. Karena dalam Islam kita percaya ada berapa kitab? 4. Ya kan? Ya, kita percaya Quran, kita juga percaya kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur, Mazmur Daud. Nah, itu kitab-kitab. Wa rusulihi, dan juga kepada rasul-rasulnya. Rusul ini jamak dari rasul. Ya. Ada berapa jumlah rasul yang diutus Allah? Banyak, Pak. Beragam jumlahnya, ya. Tapi yang kita dapat informasi dari Al-Quran ada berapa? 25. Itu. Nah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, beriman kepada hari akhir. Wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau juga beriman kepada kadar takdir baik dan buruk. Qala, laki-laki ini berkata, shadaqta, engkau benar. Qala, laki-laki ini lagi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qal, Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini, menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, jikalau engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, dalam kehidupan dunia kita tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Ini maksud dari ihsan, kata Nabi Muhammad SAW. Menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah senantiasa melihat kita. Qala, laki-laki ini berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahu aku tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah, Pak?
Hari kiamat. Ya. Hari kiamat itu ada bahasanya, bahasa lainnya dalam bahasa Arab itu adalah yaumul akhir, yaumul qiyamah, ya, yaumul jaza, yaumul ba'as, apalagi yaumud din, apalagi, dan salah satunya adalah as-saah ini. Nah, yaumul hisab banyak sekali. As-saah itu adalah hari kiamat. Berkata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jawaban Nabi, tidak adalah yang ditanya tentang kiamat ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Itu. Paham ya? Saya tidak lebih tahu dibandingkan ente, kan gitu. Jibril nggak tahu apalagi saya, kan gitu maksudnya Nabi. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, fa akhbirni anin amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tentang amarat. Amarat ini jamak. Amarah itu satu, artinya tanda, sinyal, ya, sinyal. Amarah, amarat, tanda-tanda, sinyal-sinyal akan terjadinya apa? Kiamat. Coba ditanya sama aku tentang sinyal-sinyal kapan akan terjadinya kiamat itu. Kita perlihatkan ya. Qala, Rasul menjawab, antalida al-ammatu rabbataha. Talida itu artinya adalah melahirkan. Al-ammatu itu adalah budak perempuan. Rabbataha, rabbataha itu adalah tuannya. Bisa dipahami ini enggak? Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Bayi yang dilahirkan ini nantinya akan menjadi raja. Itu. Sudah kejadian enggak? Sudah. Udah lama kejadian, Pak. Dulu di Mesir namanya ada dinasti Mamluk, Mamalik. Dinasti Mamluk, artinya apa? Mamluk itu kan artinya budak, hamba sahaya. Raja-rajanya itu adalah ex budak-budak, bekas budak, ada. Udah kejadian itu. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Wa antarul hufata. Apa artinya? Engkau melihat al-hufatal urata, orang yang tidak memiliki sendal, bertelanjang kaki, al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ini kondisi orang Arab sekarang. Orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, ya, bertelanjang dada, bertelanjang kaki, kemana-mana nyeker, nggak pakai sendal. Kemudian buka dadanya, nggak pakai baju. Nah, yatatawaluna fil bunyan. Sekarang ngapain? Bertinggi-tinggi dalam membangun. Kejadian sekarang, Pak ya. Dulu kerjanya apa? Ri'a asya, menggembala kambing, ternak. Itu kondisi orang Arab, Pak. Kemana-mana jalan kaki, dada kebuka, bajunya kebuka, dadanya ini nggak pakai baju, menggembala ternak, kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Sekarang mereka apa? Berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Kejadian, lihat aja sekarang. Summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki ini intalaqa, pergi. Tadi laki-laki yang duduk depan Nabi itu kemudian pergi, ya, pergi. Falabistu maliyan. Maka
tinggallah aku sendiri, malabistu meninggalkan aku sendiri. Summa qala, kemudian dia berkata, Rasul SAW berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manisail, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Atadri, apakah engkau tahu manis sa'il, man, siapa sa'il yang bertanya tadi? Qultu, Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui siapa laki-laki itu, saya nggak tahu Rasul. Qala, Rasul menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya laki-laki tadi itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian agama kalian, agama Islam ini. Jadi ada berapa perkara yang diajarkan Nabi, diajarkan Jibril kepada Nabi, ada berapa dalam hadis ini? Pertama, Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Yang keempat, tanda-tanda hari kiamat. Sudah hafal hadisnya, Pak? Belum, dicicil, dihafal. Ya. Walaupun kita sudah paham, kalau dibaca di sini kita udah paham semua ya. Oh, udah pernah saya dengar ini. Tapi tinggal dihafalkan. Karena di awal pertemuan kemarin kita sebutkan keutamaan orang yang menghafal 40 hadis apa? Barang siapa yang mampu menghafal 40 hadis, kata Nabi dalam sebuah hadisnya apa? Masuk surga kan? Iya. Tiket masuk surga, Pak. Tiket masuk surga itu banyak. Salah satunya ini disebutkan dalam pembuka kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, orang yang menghafal 40 hadis. Ini baru 2. Yang pertama sudah kita hafal, yang kedua kita hafal juga, Pak. Insya Allah. Nah, insya Allah. Kita lanjut. Ini hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hadza hadisun azim. Ini merupakan hadis yang sangat mulia. Qad ishtamala ala jami' wazaif al-a'mal az-zahirah wal batinah. Hadis ini mencakup seluruh urusan perkara zahir yang kasat mata dan batin yang tidak kasat mata. Contoh perkara yang zahir yang disebutkan dia di sini apa, Pak? Rukun Islam itu yang bisa kita lihat kan? Salat, puasa, zakat, ya, haji. Itu kan amal-amalan yang bisa kita lihat. Yang batin apa? Rukun iman. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kitab. Nah, yang 6 itu kan perkara batin semua. Nah, kita nggak tahu memang orang ini si A, si B, si C ini beriman nggak kepada Allah. Kita nggak tahu kan, karena nggak kasat mata. Nah, kemudian ihsan. Ihsan itu perkara zahir dan batin, ya kan? Kita sholat, menegakkan sholat, mengerjakan sholat, itu perkara yang zahir dapat kita lihat, dapat kita kerjakan. Ya. Kemudian tanda-tanda kiamat dapat kita lihat. Ya, sekarang sudah ada tanda-tandanya. Nah, ini makanya disebutkan di sini, ini merupakan hadis yang mulia, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang zahir dan batin. Wa ulumus syariah kulluha raji'atun ilaih. Adapun ilmu-ilmu syariat, kata Imam An-Nawawi, semuanya itu merujuk kepada hadis ini, bersumber dari hadis ini. Wa mutasya'ibah minhu. Nah, lima tadammanahu min jam'ihi ilmi sunnah. Nah, ini karena dalam hadis ini mengandung seluruh ilmu sunnah. Fahuwa kal as-sunnah.
Kata Imam An-Nawawi, hadis ini ibaratnya seperti al-um bagi sunnah. Al-umnya sunnah itu hadis kedua ini. Sebagaimana kama sumiyat al-Fatihah, sebagaimana surat al-Fatihah itu dinamakan Ummul Quran. Kalau Ummul Quran itu surat al-Fatihah, Pak ya. Nama lain surat al-Fatihah apa? Ummul Quran. Itu gelarnya. Kalau Ummus Sunnah apa? Ya hadis kedua ini. Gitu loh. Makanya wajib dihafal, Pak ya. Ya. Karena hadis kedua ini kata Imam An-Nawawi itu ibaratnya seperti Ummul Quran. Ini Ummus Sunnah. Kita sudah hafal Ummul Quran Al-Fatihah. Ummus Sunnah juga harus kita hafal. Ya, an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala sampai terakhir. Hafalkan. Nah, lima tadammanathu min jam'ihi ma'anil Quran. Kenapa Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena seluruh ilmu-ilmu kandungan isi Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fatihah. Wa fihi dalilun ala tahsinis siyab. Dalam hadis ini juga terdapat dalil petunjuk tentang membaguskan, ya, merapihkan, membersihkan apa? Baju, ya. Wal hay'ah, membaguskan perilaku. Wan nazafah, dan menjaga kebersihan. Inda dukhuli alal ulama, tatkala bertemu dengan ulama. Jadi bapak-bapak kalau ingin ketemu dengan ulama, ya, bertemu dengan ulama, pertama amalkan perilaku Jibril tadi. Pakai pakaian yang bersih, rapi, rambut disisir, ya. Kemudian apa tadi lagi itu? Wal hay'ah. Kemudian amalkan juga perilaku Jibril tadi, bagaimana bertemu dengan Nabi. Wan nazafah, kebersihannya. Nah, ini diamalkan semua. Wal fudala wal muluk. Begitu juga tatkala akan bertemu dengan para pemimpin dan orang-orang besar lainnya. Ini pendapat dari Al-Imam An-Nawawi. Kenapa? Fa innal Jibril ata mualliman linnas bihalihi wa maqalih. Karena Jibril datang mengajarkan kepada manusia dengan perkataan dan perbuatannya. Wa qauluhu, ya, wa qauluhu la yura alaihi asarus safar. Dan perkataannya, perkataan si Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat dalam dirinya, pada dirinya bekas melaksanakan perjalanan. Al-masyhur dhammul ya. Yang masyhur adalah bacanya dengan didomahkan ya-nya. Didomahkan ini dibaca u. Jadi bukan la yara, tapi la yura. Gitu Pak ya. Min yara, dari kata yara, mabniyan lima lam yusam fa'iluhu. Ini merupakan bentuk mabni tatkala subjeknya, pekerjanya dihilangkan, tidak disebutkan. Nah, ini apa namanya, pelajaran bahasa Arab, ya. Ada namanya isim mabni majhul, ada isim mabni ghair majhul maklum. Kalau fa'ilnya, ya, fa'ilnya, subjeknya, pekerjanya disebutkan,
maka dibaca dengan yara. Kalau fa'ilnya tidak disebutkan, majhul, dibaca yura. Nah, ini maksudnya, kata Imam An-Nawawi. Warawahu ba'duhum bin nun al-maftuhah. Sebahagian meriwayatkan dengan nun yang maftuh, yang fathah, difathahkan. Jadi dibaca di sini la naro. Ada sebagian, Pak. Ya. Jadi la naro alaihi asarus safar. Sebagian kelompok ada yang membaca demikian. Wa kulahuma sahih. Kata Imam An-Nawawi, itu keduanya sama-sama benar, benar dua-duanya. Jadi mau dibaca la naro alaihi asarus safar, artinya kami tidak melihat dalam diri laki-laki ini, pada diri laki-laki ini bekas perjalanan. Atau mau dibaca la yuro alaihi asarus safar, tidak tampak dalam diri laki-laki ini bekas perjalanan. Boleh. Kita lanjut. Wa qauluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Kemudian Jibril meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasul. Wa qala ya Muhammad. Kemudian berkata, wahai Muhammad. Hakaza huwal masyhur. Demikian halnya yang masyhur dan sahih. Wa rawahun Nasa'i, dan Imam Nasa'i juga meriwayatkan demikian. Bima'nahu wa qala fawada'a yadayhi ala rukbatain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril meletakkan kedua tangannya di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sampai di sini, Pak. Ini karena syarahnya cukup panjang, kita akan melakukan pembahasan beberapa kali pertemuan, karena tidak mungkin kita selesaikan dalam sekali pertemuan. Minimal pada pertemuan yang pertama ini kita telah membaca sanad dan matan dari hadis ini. Tinggal kewajiban bagi kita pada hari ini adalah menghafal hadis ini. Pada pertemuan yang akan datang, kita harapkan bapak-bapak semua sudah menghafal, minimal membawa kopian atau ada PDF yang sudah kita share di grup ya Pak ya. Itu dibawa aja Pak, nggak apa-apa, dibuka. Biar nanti kita sama-sama tahu bagaimana bacaannya, bagaimana isi kandungan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang asli. Karena memang kalau terjemahan kan banyak dijual Pak. Cuman bahasa Arab aslinya gimana ya? Nah kita harus tahu juga gitu ya. Nah dan kita pahami. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan bapak-bapak kaum muslimin terkait hadis ini, kita persilahkan. Monggo Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan bahwa para sahabat itu mengenal wanita tanda pakaian, bau, dan kebersihan. Nah, apakah para sahabat ini, karena sahabat juga melihat tentang wajah kedatangan malaikat ini pada waktu dia datang, atau hanya dari segi pakaiannya saja diartikan karena dia termasuk malaikat dan itu ya. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya malaikat Jibril menampakkan kondisinya dengan perawakan seorang lelaki bukan saja pada saat atau masa Nabi Muhammad SAW, tapi nabi-nabi sebelumnya juga telah dilakukan, telah terjadi Pak ya. Nah, cuman dalam konteks hadis ini kita mendapatkan informasi demikian, bahwasannya sahabat Umar radhiyallahu anhu menyebutkan tentang perawakan dari malaikat Jibril itu memakai pakaian bersih, putih, tidak ada bekas perjalanan,
Kemudian yang kedua, perawakannya memiliki rambut yang hitam, ya. Nah, cuma dua hal itu yang kita dapatkan dari hadis ini, dan itu merupakan cukup menjadi dua alat bukti bahwasannya Jibril benar-benar datang sebagai wujud manusia ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, udah kayak di pengadilan aja Pak, dua alat bukti, ya kan? Ya, perawakannya berambut hitam. Adapun lebih lanjut bagaimana roman mukanya, apakah bulat, apakah lonjong, apakah berjanggut apa enggak, itu Allahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menjawabnya lebih lanjut. Tapi dengan dua bukti ini cukup bagi kita memang benar adanya itu adalah malaikat Jibril yang datang dalam bentuk wujud manusia. Allahu a'lam bishawab. Yang lain Pak, monggo kalau ada. Ya. Ya. Ya, maksud di sini adalah bagaimana cara kita itu bisa istiqomah dan fokus dalam beribadah. Itu sebenarnya tujuan dari ka'annaka tarahu. Contoh, jikalau kita melaksanakan suatu pekerjaan dan diperhatikan oleh atasan kita, ya, jikalau seorang murid melakukan sebuah tugas ujian dan diperhatikan, dilihat langsung oleh gurunya, maka tentunya pasti dia akan melaksanakannya dengan benar-benar, dengan khusyuk. Nggak bakal dia meleng kiri kanan, nggak bakal dia buka catatan, ya kan? Nah, begitu. Jadi maksudnya hadis di sini adalah bagaimana kita itu bisa fokus istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu. Karena seringkali juga dalam perkara sholat saja itu kita belum bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat, ya Pak. Tapi seringkali kita itu kusut dalam melaksanakan sholat. Wah, kusut. Khusyuknya belum, kusutnya datang. Nah, ya. Sementara tujuan dari kita melaksanakan sholat itu apa? Banyak, ya. Bukan saja silah kita, hubungan baik kita dengan Allah itu akan terjalin, tapi lebih kepada itu. Sholat itu kata Nabi apa? Untuk menenangkan kita. Kita sibuk kalut dengan pekerjaan di kantor. Jam 12 siang, azan zuhur, rehat dulu. Rehatnya apa? Kita sholat. Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami, rehatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu untuk rehat Pak, bukan untuk tambah kalut lagi nih pikiran gitu. Nanti sudah jam sore masih kerja juga, masih capek juga. Sholat. Jadi melaksanakan perbuatan ibadah dalam hadis ini disebutkan ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kita sudah mengaplikasikan hal itu dalam hidup, maka kita melaksanakan sholat khusyuk, melaksanakan puasa benar-benar berpuasa, ya Pak, bukan setengah-setengah berpuasa. Maksudnya apa? Setengah berpuasa cuma nahan lapar dan dahaga, tapi mulutnya masih menyakiti perkataannya masih menyakiti perasaan orang lain, itu masih setengah puasanya. Apalagi menunaikan zakat, itu benar-benar kita bayarkan, ya Pak, benar-benar kita bayarkan. Kalau sudah jatuh nisab dan haulnya, kita bayarkan, nggak pernah kita tunda-tunda, kan gitu. Haji, kalau sudah mampu kita melaksanakan haji, laksanakan, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, ya. Karena namanya ajal juga tidak pernah nunggu dan tunda. Ya,
Kalau sudah sakit, berbaring di rumah sakit, datang malaikat maut, tunggu sebentar, tahun depan saya mau haji, nggak bisa Pak. Iya, kenapa dari kemarin-kemarin sampai haji kan gitu. Nah ini, penyesalan itu datangnya terakhir. Nah makanya, ini, ka'annaka tarahu, intinya adalah jangan sampai kita lalaikan dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita lalai dalam melaksanakan ibadah, rugi Pak, rugi materi, ya, rugi waktu. Nah, ini, fa in lam takun tarahu, kalau kamu nggak bisa melihat Allah, bagaimana caranya bisa kita khusyuk dalam sholat? Yakinlah Allah senantiasa melihat kita. Nah ini, kalau kita yakin, kembali lagi, oh ya Allah melihat, ya udah kita kembali lagi khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, berpuasa begitu, zakat juga begitu, haji juga begitu. Allahu a'lam bishawab. Yang lain Pak? Ya, fadhal. Terima kasih. Tentang qadar dari Allah khairihi wa syarrihi. Kita meyakini, kita beriman. Tapi pelaksanaan dalam hati ini, mana sih qadar itu yang kita jalankan ini sepertinya kan hasil usaha kita. Kita yakin bahwa itu hanya Allah yang bisa. Tapi membuktikan dalam diaplikasikan dalam diri ini kita hasil usaha. Ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kada takdir baik dan takdir buruk kan begitu Pak ya. Dalam kehidupan dunia ini kita kewajiban dalam hidup itu adalah berusaha. Ya, berusaha. Berusaha sebaik-baiknya, berusaha dalam ibadah, berusaha dalam kehidupan. Nah, adapun hasilnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah apa maksud kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita beranggapan bahwasannya apa yang kita raih, apa yang kita peroleh di dalam kehidupan dunia ini adalah semata-mata hasil jerih payah kita. Ingat, kita dalam kehidupan dunia ini itu banyak faktor yang mendukung, yang menolong kita. Pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, faktor waktu luang, kesempatan, kesehatan. Dua hal ini saja yang kita abaikan, yang kita tidak miliki, tentunya kita tidak bisa berusaha Pak. Makanya sering kita ingatkan bahwasannya kita pertama kali dalam kehidupan ini harus bersyukur kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk berusaha. Setelah itu kita berusaha, kita bisa membuka toko, kita bisa pergi ke kantor, dan kita bekerja dan selesaikan tugas-tugas kita baik dan tepat waktu. Itu tidak lepas dari dua hal tadi, ya kan? Kita sehat, kita punya waktu luang, kita bisa pergi berusaha. Kalau itu dicabut oleh Allah, kita tidak bisa berusaha Pak. Kita di rumah sakit-sakitan, minum obat, diopname di rumah sakit. Nah, makanya kita bersyukur. Itu adalah takdir yang baik. Adapun takdir jelek, kita telah memiliki kesempatan, telah memiliki kesehatan, dan kita telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar, tapi hasilnya tidak maksimal atau hasilnya bertolak belakang, itu adalah takdir jelek, dan kita juga wajib imani itu. Begitu Pak. Jadi manakala kita mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan, ingatlah tangan Allah di atas itu, ya. Tatkala kita mendapatkan hasil usaha yang tidak baik, ya, merugi dalam berusaha, maka yakinlah itu juga adalah takdir kita, ya, yang harus kita imani juga. Makanya dalam sebuah hadis lagi, nanti kita akan sampai juga di sana, akan kita bahas. Apa kata malaikat? Ajaban li amril mu'min, ya. Innal amrahu kulluhu khair. In asabahu syarra syakara fakana khairullah.
Wa in asabahu darra sabara fakana khairallah. Apa kata para malaikat? Sangat takjub kami dengan urusan perkara orang-orang mukmin ini. Kenapa begitu? Jikalau mereka mendapatkan nikmat, mereka akan bersyukur. Alhamdulillah, saya dapat nikmat. Nah, mereka akan bersyukur, saya akan infakkan. Saya akan bersyukur, saya akan beri zakat, bantu anak yatim. Kan banyak hal ya cara bersyukur. Wa in asabahu darra, jikalau mereka mendapatkan kondisi jelek, sabara, maka dia akan bersabar. Fakana khairallah, karena itu akan baik baginya. Nah ini. Jadi malaikat saja itu takjub dengan kita. Kalau kita mampu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat, dan kita mampu bersabar tatkala mendapatkan musibah atau ujian. Jadi itu kuncinya, Pak. Syukur dan sabar. Nggak ada namanya yang ketiga dalam kamus orang beriman itu. Apa itu? Stres. Ya. Jikalau dapat musibah, aduh stres, kalut, enggak, jangan, Pak. Tapi sabar aja. Semuanya ada masanya. Nah, itu. Ada masanya kita dapat nikmat, ada masanya kita dapat cobaan. Kita dapat nikmat bersyukur, dapat cobaan kita bersabar. Allahu a'lam bishawab. Itu perihal takdir, Pak ya. Takdir baik kita bersyukur, itu adalah nikmat dari Allah. Takdir jelek kita bersabar, karena itu juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Masuk waktu suruk ya? Belum. Nah, kalau belum masih ada silakan Pak. Kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak kalau ada. Ibu-ibu ada ininya. Ya silakan. Oh ya, memperhatikan di sini hadis itu banyak derajatnya, Pak. Ada hadis sahih, ada hadis yang tidak sahih. Itulah gampangnya kita memahami gitu. Ini hadis yang benar, benar-benar hadis. Ada hadis yang buat-buatan, bukan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, guna kita memperhatikan sanad di sini, kita mempelajari sanad di sini adalah agar kita tidak terjebak salah dalam mengambil hadis. Ya. Hadis yang baik dan benar itu sudah dapat dilihat dengan sanadnya. Siapa yang membawa hadis itu? Contoh hadis yang kedua ini adalah yang bawanya siapa? Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kita semua tahu ya, dan sudah pernah kita baca dan kita pelajari juga, informasi juga, kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW, salah satunya Umar radhiyallahu anhu. Dia adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sudah dapat tiket langsung, bypass masuk surga. Nah, kalau sudah begitu, maka kita tahu ini memang hadis bukan hadis sembarangan, bukan hadis-hadisan, bukan hadis didong atau hadis kaleng-kaleng, bukan. Memang benar-benar hadis. Begitu. Tapi ada lagi hadis yang dari sanadnya kita sudah lihat, wah ini gak dikenal ini sahabatnya siapa. Para ulama aja udah tahu dia. Ya, para ulama tahu dan mencap ini orang-orang ini adalah orang-orang pendusta. Misalkan ya, orang-orang pendusta. Nah, itu sudah disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau begitu dari sini kita tahu ini hadis matannya sudah bisa dicap sebagai hadis yang bukan hadis yang sahih, begitu. Di hadis yang enggak sahih juga banyak itu, Pak. Ada hadis yang paling bawah itu namanya hadis mungkar, matruk mungkar. Nah, itu. Kalau hadis sahih, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Nah, ini hadis yang paling tinggi derajatnya. Nah, dan kita juga mengetahui, harus tahu juga bahaya kalau kita mengambil hadis yang tidak benar itu, dan apalagi kalau kita mengamalkannya, ya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man kazzaba alayya muta'ammidan fajazaohu jahannam. Falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, ya, sengaja memakai namaku, maka
tunggulah tempat duduknya di neraka. Contoh dalam pelajaran-pelajaran hadis itu banyak sekali, Pak. Contoh misalkan seorang pedagang di pasar, ya, dia pedagang apa misalkan? Terong Pak ya, tahu ya? Terong. Bahasa Arabnya apa? Bazinjan. Ya. Dia bikin hadis sendiri ini, tukang terong ini. Bazinjan, syifa likulidda. Terong itu adalah obat penawar bagi segala penyakit. Wah, kan keren itu ya. Berduyun lah orang beli terong itu. Dalam sejam habis tuh terong kan. Nah, ia ada dapat keuntungan duniawi, dapat dia. Tapi apa? Jaza'u jahannam. Baginya neraka. Nah, hati-hati, Pak. Ini. Jadi gunanya kita belajar hadis itu adalah kita cari hadis yang benar-benar hadis, yang kedua kita amalkan. Yang tidak hadis kita tinggalkan. Banyak, Pak, hari ini hadis-hadis yang berseliweran, gak jelas dari mana asalnya, dari mana datangnya. Yang ya tadi contoh hadisnya yang kita sebutkan tadi, yang satu itulah. Nggak usah kita sebutkan, banyak sekali, Pak. Ya, banyak. Contohnya yang lain-lain. Ya. Jadi adapun nanti kedepannya kita akan membahas tentang 40 hadis ini, dan kesemuanya adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Allahu a'lam bishawab. Itu perihal sanad dan matan, Pak ya. Sanad itu yang membawa hadis, matan itu adalah isi dari hadisnya. Gitu, ini isi hadisnya. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan demikian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita pahami dan kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.